Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Pawitikes episode 9. Let's spill the tea. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ayah. Saya Anya. Dan kami sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita ada kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Udah pada penasaran belum? Drum roll please. Kakak SMA Negeri 3 Yogyakarta. Jadi mungkin kita kenalin diri kita dulu kali ya. Kita dari SMA 3 dari Little Hayu Student Company. Nah kebetulan kita di sini hadir untuk mengenalkan company kita dan produk kita ini kayak gimana sih gitu. Sebelum kita bahas-bahas lebih lanjut lagi, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Aku Riva atau Rieva, mungkin boleh teman-teman sapa apa aja deh di sini. Kebetulan di Little Hayu kali ini aku menjabat sebagai CEO dari Little Hayu Student Company. Oke teman-teman, aku Leta, bisa dipanggil Leta aja. Di Little Hayu Student Company, aku jabatannya sebagai Director of Public Relation. Siapa sih teman-teman yang nggak tahu sama SMA 3? Pasti banyak banget kan yang mau masuk ke sekolah SMA 3. Nah, dari SMA 3 ini ada karena mungkin dari kreativitas murid-muridnya sendiri. Ya, bener banget tuh. Nah, karena itu kita akan bahas kreativitas lagi. Jadi kira-kira kakak-kakak kan ini kakak-kakak jadi sebagian dari student company Little Hayu ya kak. Sebenarnya itu tuh apa sih kak? Sebenarnya Little Hayu itu sendiri adalah suatu program. Jadi kayak mungkin teman-teman penasaran kok bisa anak SMA bangun perusahaan sendiri gitu. Itu sebenarnya sarana dari Starbucks Indonesia dan Prestasi Junior Indonesia. Mereka punya inisiatif atau punya program namanya Starbucks Creative Youth Entrepreneurship Program. Jadi di mana mereka kasih sarana buat teman-teman nih dari beberapa SMA terpilih untuk membangun suatu perusahaan yang nantinya mereka dari pihak-pihak Starbucks dan PCI bakal ngasih mentorship, bakal ngebimbing gimana caranya untuk membangun suatu perusahaan gitu. Kalau itu Hayu sendiri itu adalah student company-nya di SMA 3 yang kebetulan sekarang lagi beroperasional dan punya produk namanya Vishala dan Jativa atau shampoo, jahe dan kopi yang diambil dari limbahnya itu sendiri, limbah kopi dan jahe, terus diformulasikan sebagai shampoo non SLS. Jadi kita pakai bahan kimia hijau gitu sih. Mungkin Leta mau nambahin? Udah sih. Udah jelas banget semua. Kalau keunggulan dari produknya sendiri tuh kira-kira apa sih? Terus kayak tujuan sama manfaat kakak-kakak tuh bikin produk itu tuh kenapa gitu kak? Oke. Karena tadi kan disampaikan ya, shampoo kita tuh non SLS, jadi mungkin bakal lebih ramah juga buat dipakai diaplikasikan ke kulit, rambut dan segala macamnya juga. Jadi bahan-bahannya tuh lebih gentle dan lebih soft gitu. Terus juga prinsip perusahaan kita tuh adalah keberlanjutan lingkungan. Jadi kita tuh pengen produk yang kita hasilkan itu tuh nggak bikin limbah lagi atau nggak bikin lingkungan itu tercemar. Jadi kita mengolah limbah atau sampah menjadi produk, kemudian juga produknya tuh nggak ngasilin barang yang bisa jadi pengganggu lingkungan gitulah. Nah, produk kita nanti kan kayak dari kemasannya aja itu udah reusable, jadi itu bisa dipakai berulang. Jadi ketika nanti shampoo-nya habis, kita bisa pakai lagi buat mungkin wadah bahan-bahan lain atau apa di rumah gitu. Terus juga dari bahan-bahannya sendiri kita ngambil dari limbah, jadi itu juga bisa mengurangi mungkin limbah-limbah yang ada di lingkungan gitu, jadi lebih bermanfaat dan punya nilai guna lagi gitu. Terus keunggulannya adalah itu tadi karena kita non SLS, jadi shampoo-nya tuh bisa lebih oke buat dipakai di karena kan nggak semua gitu ya, kulit sensitif, benar banget. Jadi nggak bikin iritasi, nggak bikin kulit merah-merah gitu ya kak? Enggak. Terus kalau menurut kakaknya sendiri tuh kira-kira ada rintangan tantangan yang dihadapi nggak selama proses pembuatan ini? Mungkin kalau proses secara overall, karena kan kita kan masih SMA ya, kayak kita punya
dinamika dan kesibukannya sendiri di SMA, apalagi sekolah di SMA di mana kegiatannya tuh padat gitu. Mungkin lebih ke cara kita jaga komitmen dan cara kita jaga semangat untuk tetap jalanin jalanin tanggung jawab kita di SC ini, karena kan kita have no idea nih gimana cara bangun suatu perusahaan, gimana operasional dari suatu perusahaan. Kalau organisasi mungkin kan lebih kenal lah sama cara kerja organisasi, tapi kalau cara kerja perusahaan kan udah beda lagi. Itu mungkin yang pertama yang lebih kerasa untuk semua anggota SC, mereka bakal ngerasain hal itu aku rasa. Tapi kalau untuk develop produknya sendiri, kita tuh kayak beberapa kali kita trial dan error, dan beberapa kali banyak testimoni yang nggak selalu bagus gitu. Banyak yang ngasih kritik, banyak yang ngasih saran tentang produk kita, karena nggak semua yang kita jual ternyata quality controlnya itu lolos gitu. Misalkan kayak ternyata ada satu yang dapat terlalu encer atau gimana, atau kurang busa dan lain sebagainya. Itu jadi masukan juga buat kita. Tapi kita jadi semangat kita juga sih, maksudnya setelah kita melalui masa-masa itu ternyata kita bisa develop produk yang lebih bagus lagi di produksi selanjutnya gitu sih. Kalau menurut kakaknya sendiri gimana? Ya itu sih tadi, kalau dari develop produknya mungkin karena tadi ada beberapa kritik dan saran dari konsumen, jadi biasanya kita bikin kayak reformulasi produk. Jadi produknya tuh dinilai nih kayak kurangnya di apa. Misalkan kalau kurang encer, berarti dia pengetahuan yang kurang, atau misalkan kurang busa berarti kurang apa. Itu nanti jadi tugasnya buat divisi produksi buat reformulasi produknya gitu. Jadi kita bisa sediain produk yang lebih baik di setiap batch pembuatannya gitu loh. Sampai akhirnya kita dapat formulasi yang paling bagus gitu ya. Jadi tantangan yang dihadapi tuh kayak ini tuh menjadi hal baru gitu ya buat kakaknya. Iya benar. Jadi pengalaman sih. Kenapa kakaknya ini pengen dan tertarik gitu loh, pengen gabung ke Little Hayu ini? Mungkin dari aku pribadi kali ya. Waktu aku pertama kali tahu ada program ini kan sebenarnya waktu aku masih di SMP. Sebenarnya cuma tahu aja sih, tapi aku nggak tahu deep down-nya itu kayak gimana, kayak operasionalnya kok bisa ada SC gitu, aku nggak tahu gitu. Aku mungkin juga ada di posisi teman-teman yang penasaran kok gimana sih anak SMA punya perusahaan sendiri gitu-gitu. Nah, kebetulan karena interestku itu ada di bidang bisnis dan manajemen, aku tertarik untuk join di sini, dan setelah masuk ternyata belajar banyak hal tentang hal-hal yang mungkin nggak akan aku dapatkan kalau aku nggak join gitu. Walaupun banyak banget rintangannya, kayak ya nggak selalu lah yang namanya kita jalanin hal yang baru itu nggak selalu mulus gitu. Tapi justru proses-proses nemu tantangannya itu yang menurut aku jadi pelajaran kan, karena akhirnya akan selalu, menurutku selama aku di SC, setiap kesulitan yang kita hadapin tuh selalu kita diskusin bareng-bareng dan kita nemu solusinya gitu sih. Dihadapin bareng-bareng berat sama dipikul ringan sama dijinjing gitu ya Kak? Iya. Kak Rita kenapa Kak? Aku sendiri ngelihat kesempatan ini buat kita join student company itu nggak akan selalu ada, karena nggak semua SMA tuh punya kesempatan buat di student company. Kan kebetulan juga dari SMA 3 menyediakan kesempatan buat kita join student company, terus kenapa enggak join kan? Lumayan kan pengalamannya, kayak aku ngelihat banyak hal yang bisa dipelajari nanti kalau misalkan kita join. Dan akhirnya aku ikut masuk, terus bener banyak hal yang bisa dipelajarin, yang bisa jadi bekal buat di masa depan juga. Sampai nangis-nangis gitu. Jadi bekal jangka panjang itu ya Kak, kalau udah kerja udah dapet bekal yang udah pernah ngerasain gitu ya Kak? Iya, bisa dapet basic-basicnya di sini. Basic-basicnya. Terus apa lagi ya Kak? Kira-kira dari Little Hayu ini keunggulannya kenapa kita harus beli Little Hayu ini dibanding produk yang lain gitu loh Kak? Sebenarnya kayak yang udah Leta sampein tadi sih, mungkin lebih ke sebenarnya kan kalau dari semua shampoo yang ada di pasar itu kan mereka pasti punya brandingnya sendiri. Bukan kebetulan tapi branding kita adalah sustainability dari environment itu sendiri kan. Jadi apa yang kita bawain itu nggak cuma produk yang punya nilai jual, tapi produk yang juga punya nilai guna dan juga fungsional untuk lingkungan. Jadi kenapa kita milih produk ini sebagai produk kita, karena sebenarnya kita juga lihat background bahwa
sampah itu kan sekarang jadi concernnya orang-orang kan, nggak hanya sampah anorganik, tapi teman-teman juga harus ingat bahwa ada sampah organik. Sampah organik dalam konteks ini kan bisa limbah kopi, limbah jahe, limbah apalah itu, limbah nanas dan lain sebagainya gitu. Limbah kopi sendiri itu punya efek, mereka tuh punya kandungan yang mana nanti kalau mereka lama-lama dibiarkan itu akan ada kandungan metana yang naik ke atmosfer, dan itu juga bisa menyebabkan gas rumah kaca. Itu jadi salah satu example dari kenapa kita ngambil produk ini sebagai produk Litho Hayu kita. Nah itu juga mungkin jadi keunggulan kita, karena kita ngebuat produk kita nggak cuma pengen jual dan pengen dapat uang, karena kan orang biasanya mikir kalau bisnis itu kan profit ya, tapi yang penting dapat hasil gitu ya Kak. Hasil yang penting kita dapat uang, yang penting company-nya jalan gitu. Sebenarnya nggak selalu kayak gitu. Ternyata kita juga bisa loh buat produk di mana kita bisa ngolah limbah dan kita juga bisa dapat uang gitu. Walaupun challenge-nya besar. Maksudnya kalau dalam artian kalau misalkan nih ada customer yang mereka disandingin sama brand produk yang emang udah terpercaya, mereka pasti mungkin bakal lebih milih produk yang terpercaya itu kalau nggak tahu background kenapa kita hadirkan produk kita gitu. Emang alasan dari kakak sendiri dari 35 siswa ya? Iya. Dari 35 siswa ini buat milih ampas kopi dan ampas jahe buat jadi bahan utama dari produk ini tuh apa? Kenapa bukan bahan lain yang tadi kayak limbah nanas gitu? Kenapa bukan bahan-bahan tersebut? Tadi Riva udah sebutin juga kalau misalkan ampas kopi itu kalau kelamaan didiemin dia bisa jadi gas metana gitu kan. Termasuk juga di Jogja ini sendiri udah ada banyak banget coffee shop, bahkan itu kayak ribuan di Jogja. Pasti teman-teman juga udah sering lah datang ke coffee shop, main, nongkrong segala macam. Kebayang dong berapa limbah yang mereka hasilin setiap bulannya, nggak setiap bulannya deh, setiap harinya pun udah pasti banyak banget. Kita ngelihat itu sebagai potensi yang bisa dimanfaatkan juga, termasuk dengan ada manfaatnya juga kan membuat kesehatan rambut, kenapa nggak kita olah gitu. Terus kalau buat yang jahe, kita juga ngelihat banyak limbah-limbah jahe itu dari UMKM. Terus kita ngelihat juga Produk-produk jamu gitu ya Kak? Iya, benar-benar manfaatnya juga buat ke kesehatan rambut dan kosmetik itu gimana. Jadi kita coba buat olah. Ini dapat ide dari mana nih Kak? Apa sampai ke UMKM-nya, sampai ke coffee shop-nya itu dapat dari mana tuh Kak data-datanya? Sebenarnya iya sih, riset sebenarnya kan itu deket sama lingkungan kita kan. Misalkan kayak kita nih tinggalnya di mungkin kayak di pusat kota. Di pusat kota kita lihat banyak coffee shop, terus kayak emang banyak juga kayak UMKM misalkan kayak angkringan gitu-gitu. Itu lebih ke kita lebih peka lagi sih sama lingkungan yang ada di sekitar, karena kan waktu itu mungkin kayak kalau misalkan nih kita lagi cari-cari ide untuk inovasi suatu produk, kalau misalkan kita emang mau lihatnya dari lingkungan, kita pasti lebih peka dari itu kan. Jadi kayak lahirnya produk ini tuh nggak hanya dari 1-2 orang, tapi dari hasil diskusi pertemuan kita di lapangan gitu sih. Lebih kayak ke brainstorming dan muncul aja ide untuk ngolah shampoo dari limbah yang ada di lingkungan gitu. Berarti berdasarkan riset-riset data-data cari-cari gitu ya Kak? Iya. Berarti produknya ini kan bagus banget ya Kak ya. Kira-kira kan ini juga mau dijual. Harganya tuh kira-kira bisa seberapa ya Kak? Kalau kita jual ini buat 200 mili. Iya. 200 mili itu kita jual di harga 57.000. Itu buat semua varian. Jadi termasuk Vishala sama Jahtiva tuh masing-masing harga 57.000 dengan ukuran 200 mili. Berarti affordable banget ya Kak untuk ukuran 200 mili bahan alami kan? Berarti dapat 57.000. Kenapa namanya dipilih namanya tuh Vishala sama Jahtiva tuh kenapa Kak? Sebenarnya itu kepikirannya kita aja sih, maksudnya kayak dalam artian kayak Jahtiva dari jahe, Vishala dari kopi gitu. Kreatif banget Kak. Terus bahan reusable-nya itu yang buat bahan packaging-nya itu pakai apa Kak? Itu itu dari jadi kayak stainless steel gitu. Itu kan reusable. Jadi botolnya itu kan ada pumpnya juga. Itu nanti setelah selesai dipakai atau setelah isi dari shampoo-nya itu habis, itu kan bisa digunain lagi jadi wadah-wadah yang lainnya gitu. Jadi lebih ke nggak membuang kemasan yang udah habis gitu sih. Karena kalau misalkan pakai botol kayak botol plastik itu kan lebih kayak ke lebih ke oksidasi gitu ya Kak? Iya, nggak semua plastik tuh bisa di-reuse. Di-reuse dan nggak semua plastik itu kan
cepat terurai gitu. Bener. Kalau misalkan kita pakai plastik nanti bisa jadi limbah lagi. Jadi kita menunjukkan limbah. Jadi ngulang lagi gitu ya kalau bisa pakai plastik. Plastik tuh sebenarnya ada masa-masa kadaluarsanya. Jadi nggak bisa selamanya dipakai. Iya. Dan mikroplastik juga bisa mencemari Lingkungan. liquid yang ada di dalam juga. Terus dari tadi tuh aku penasaran nih, kan namanya Lito Hayu ya. Itu tuh kira-kira tuh bisa diambilnya tuh dari apa sih? Kayak unik gitu loh namanya. Jadi Lito Hayu itu sebenarnya ada artinya tuh cantik dan luas. Jadi hubungannya dengan produk kita tuh kita harapannya orang-orang tuh kalau pakai produk kita tuh luas, jadi mudah digunakan, mudah diaplikasikan, dan hasilnya nanti bakal jadi cantik dan ya indah gitu. Emang buat perempuan aja? Enggak. Jadi ini bisa buat semuanya kak, semua Iya. jenis Iya, bisa buat iya. sensitif Anak kecil juga bisa. 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 Jadi unisex dan karena bahan alami ya, jadi buat anak kecil Iya. juga bisa. Betul. Kira-kira ini udah di riset belum, udah dipastikan belum kok bisa buat semuanya ini bisa? Udah sih, karena kan kebetulan kita juga di Lito Hayu itu kan juga ada market research juga kan. Nah itu mereka udah riset tentang customer segment dan produk kita ini bisa dipakai untuk di kalangan apa aja gitu, dan hasilnya itu bisa dipakai di kalangan perempuan, kalangan laki-laki, dan any of age gitu. Kalau di dalam produk ini ada pengawetnya nggak kak? Pengawetnya itu sendiri kan kita kan pakai bahan kimia hijau ya, jadi kita bukan pakai bahan kimia yang misalkan pakai SLS atau apa gitu, enggak, kita pakai shampoo brandingnya non SLS. Kalau pengawetnya itu sendiri kita pakai bahan kimia yang dia itu mengandung vitamin E juga. Aku lupa namanya apa, tapi dia itu pokoknya bahan kimia tapi ada vitamin E-nya, dan dia juga bisa untuk membantu antioksidannya. Kalau antioksidannya itu kan lebih kayak ke menguatkan sel-sel kulit rambut kan. Kalau pengawetnya itu sendiri lebih ke vitamin E-nya itu sendiri lebih ke pengawetnya. Namanya namanya tocopherol. Itu buat pengawetnya. kimia hijau itu. Kimia hijau. Namanya tocopherol itu ya. Dengan bahan kimia hijau ini ada keunggulannya nggak dari bahan kimia yang di sana-sana itu yang biasa dijual? Kan of course ada. Ya, karena misalkan nih ya, for example, kita pakai bahan kimia hijau yang dia tuh lebih friendly di lingkungan, sama kalau misalkan kita pakai bahan kimia ya kimiawi gitu. Kalau pakai bahan kimia yang dia nggak apa ya, bahan kimia yang lebih ke SLS atau apa, yang itu kan lebih apa ya, lebih rentan untuk jadi iritasi kulit, atau nanti kalau misalkan dia masuk ke saluran air atau nanti sampai di saluran-saluran air yang ada di bumi itu kan bisa jadi pencemaran air juga kan gitu. Walaupun kalau bahan kimia hijau itu cenderung ada beberapa keterbatasan dalam mereka bekerja es bahan kimia gitu. Misalkan nggak seawet itu, atau misalkan cuma bisa ada di tahap shampoo-nya selicin apa gitu, misalkan gitu. Jadi kayak nggak seawet kalau misalnya kita pakai bahan pengawet kimia yang biasa dijual-jual itu ya kak? Iya, itu juga bisa sih, bisa jadi salah satu perbedaan. Ini latar belakang itu apa karena kakak yang dari 35 siswa ini mungkin ada masalah rambut atau ada masalah sama produk-produk yang dijual atau gimana kak? Ada sih sebenarnya, maksudnya kayak kan waktu sebelum kita nentuin mau produk ini kan kita kayak sempat mikir kita mau ke arah yang mana nih, mau arah ke buat shampoo atau ke barang-barang yang lebih ke kria, itu kan kita tentuin tuh barang-barang. Tapi kebetulan dari produksi pada saat itu kan mereka yang lebih mikirin mau nentuin produk apa kan. Itu ada teman-teman yang kayak kebetulan waktu itu lagi ketombean gitu kan. Salah satu manfaat dari produk kita di yang Vishala itu tuh juga bisa ngilangin ketombe gitu. Vishala tuh yang dari Kopi gitu. Jadi beda varian itu beda ini kak, beda fungsi kak? Atau fungsinya sama cuman beda aroma aja? Sebenarnya aromanya lebih samanya adalah aromanya itu bisa buat relaksasi, tapi kalau fungsinya kan kita lihat lagi dari kopi itu fungsinya apa setelah diekstrak, terus jahe itu juga fungsinya apa. Kalau jahe itu lebih ke dia
apa ya, istilahnya kayak melebatkan rambut gitu. Menumbuhkan iya rambut bisa buat kebotakan terus awal. kalau yang Vishala tuh lebih ke ketombe. Oh, keren ya berarti ya. Berarti kan ini apa ya, kan kopi sama jahenya kan berarti juga bukan cuman buat aroma, tapi juga ada fungsinya sendiri-sendiri gitu ya Kak ya. Boleh dijelasin nggak Kak dari awal proses pembuatan, dari proses ekstrak, proses campuran, nanti dicampur bahan pengemulsi gitu, boleh dijelasin Kak? Mungkin aku jelasin singkat aja kali Iya, boleh. ya biar yang inti-intinya aja. Sebenarnya awalnya adalah kita kayak ngumpulin dulu limbah-limbahnya. Misalkan kalau dari limbah kopi kita kumpulin dari supplier coffee shop atau apa yang memang kita udah janjian sama mereka untuk nge-supply limbah-limbah kopi yang udah mereka pakai. Terus habis itu kita saring itu, kita suling, kita ambil ekstraknya. Setelah itu kita formulasikan misalkan trokoperolnya tadi berapa, terus pengentalnya berapa gitu-gitu. Setelah udah terformulasikan semua, udah pakai kadarannya berapa, takarannya berapa, terus kita kemas, sebelum kita kemas kita lakukan trial and error dulu. Trial and error ini lebih kayak ke apakah produknya itu udah lolos secara liquidnya untuk quality controlnya itu sendiri. Itu habis itu kita kemas ke dalam botolnya masing-masing, terus kita kasih label, terus kita jual gitu. Kalau misalkan emang ada produk yang nggak lolos quality control ya nggak akan kita jual gitu. Berarti kakaknya sendiri udah nyobain belum produknya yang dipakai itu? Udah dipakai belum? Udah Dipakai. Ada kemajuan dari rambutnya mungkin makin lembut atau gimana? Iya sih, mungkin lebih ke yang apa tadi, yang Vishala ya. Vishala itu sih. Kalau supplier jahe sama kopinya tuh dari mana aja Kak? Kalau jahenya itu dari mungkin aku nggak bisa sebutin spesifik kali ya. Iya. Kalau jahenya itu pasti dari UMKM lokal. Mungkin kayak ada yang jualan wedang jahe gitu-gitu, atau kalau misalkan buat kopinya itu kita juga ambil dari usaha-usaha misalkan kayak coffee shop gitu-gitu. Tapi kalau yang benar-benar dari UMKM itu mungkin lebih ke jahe itu sendiri sih. Kalau kopi itu suppliernya lebih gede lagi skupnya, karena kan jujur kalau kopi itu kan banyak yang jual produk-produk kopi kan, kayak minuman kopi. Tapi kalau yang jahe, kalau yang jahe kan mungkin nggak segede marketnya kopi gitu. Jadi itu termasuk rintangan Kak buat nyari supplier jahe itu? Rintangan nggak ya? Iya. Termasuk juga. Terus ini selain buat dijual tuh kira-kira student company tuh bisa buat mungkin ikut lomba atau gimana gitu nggak sih Kak? Iya, jadi kita sebenarnya dalam waktu dekat ini ya, kita bakal ikut lomba tingkatnya regional. Tapi regional ini bukan berarti kita lombanya sama yang ada di Jogja doang gitu, enggak. Jadi kita nanti buat lomba ini yang dari PJI ini itu sebenarnya ada 2 sponsor. Iya, dari Starbucks sama Zurich. Jadi kita kan dari yang Starbucks nih. Nah, antara Starbucks sama Zurich ini nanti tuh lombanya tuh berbeda gitu. Regional ini tuh berarti kita tuh nanti tandingnya, kita lombanya tuh bareng sama student company yang di sponsori sama Starbucks. Nanti regional juga ada yang disponsori sama Zurich. Setelah itu nanti dari pemenang best student company masing-masing, baik dari Zurich sama Starbucks itu maju lagi buat di tingkat nasional. Iya, istilahnya kayak nasional gitu. Jadi kayak all best student company itu dilombain untuk masuk ke tahap nasional. Terus kalau di nasional ini ketemu satu base-nya itu ke Asia Pasifik nanti. Jadi ke luar negeri. Asia Pasifik. Iya. Keren juga ya Kak mainnya Kak sampai ke luar negeri gitu ya. Iya. Berarti yang Starbucks sama Zurich ini beda lomba Kak? Lombanya sama. Nanti ada di tahap, mereka akan ada di lomba yang sama, tapi di tahap kayak di tahap pertamanya ini mereka akan diseleksi di sponsornya masing-masing. Iya, namanya kayak penyisihannya. Iya. Jadi disisihin dulu yang di Starbucks sama Zurich, terus baru nanti jadi satu. Benar. Terus dari lomba ini ada kelebihannya nggak Kak? Kalian kakak-kakak tuh dapat benefit nggak Kak dari lomba ini? Pastinya kita dapat pengalaman, terus bisa juga jadi portofolio sih sebenarnya. Apalagi kalau misalkan minatnya ke bidang ekonomi bisnis manajemen, mungkin bisa jadi poin plus untuk kedepannya. Karena kan udah punya track record tuh, udah punya pengalaman untuk manajerial perusahaan, untuk bangun suatu perusahaan gitu.
Ini juga jadi yang disampaikan tadi itu tuh bisa buat memudahkan buat masuk kuliah atau buat masuk kerja Kak? Bisa. Dua-duanya bisa sih. Bisa buat nambah nilai berarti Kak? Bisa. Kita dapat sertifikat kalau misalkan kita dapat best. Iya. Nah itu nanti bisa dimasukin ke Portofolio, bisa CV gitu. Bisa juga CV, bisa yang lain-lain. Kalau kakak-kakak sendiri kira-kira gimana ya, kayak dari lomba ini kan bisa dapat pengalaman terus apa gitu ya, itu tuh berarti tuh oh iya ini lombanya itu kan regional ya. Kira-kira selain kakak-kakak tuh dari Jogja itu juga ada yang lain atau cuman kakak-kakak ini aja? Dari Jogja tuh ada lagi selain dari sekolah kita, cuman mereka beda sponsor. Jadi yang Starbucks itu Kebetulan cuma kita dari SMA 3, tapi yang lain itu dari Zurich gitu. Ada SMK 6, Ada SMK 6, ada SMA 1. Bambang Lipuro juga. Iya, ada. Berarti dalam satu lomba ini tuh sponsornya banyak Kak, bukan cuma Starbucks sama Zurich aja. Cuma dua. Oh cuma 2. Iya. Tapi tuh kayak kebagi dua apa ya? Bukan section gitu loh, Iya. kayak mereka tuh beda gitu. Sama-sama dari PJI. Tapi kayak misalkan nih PJI bercabang ada 2, Starbucks sama Zurich gitu. Iya, benar. Terus nanti tuh kayak yang dinaungi Starbucks sama yang dinaungi Zurich tuh beda-beda sekolahnya gitu. Nah nanti lombanya pun juga mereka lomba sendiri-sendiri masing-masing, terus baru digabungin lagi setelah dapat bestnya. Iya. Sini kenal student company ini dari mana? Dari sekolah, dikenalin dari sekolah gitu? Iya sih. Atau dari SMP udah tahu terus akhirnya mau masuk SMA 3 gara-gara di student company? Sebenarnya dari SMP udah tahu, tapi kalau kita cuma lihat dari luar kan mungkin kayak kita taunya cuma ada, nggak tahu kayak gimana isinya dan lain sebagainya kan. Jadi waktu masuk SMA itu ada kak kelas yang emang mereka udah ngenalin ke kita, misalnya kayak sosialisasi, kayak open recruitment gitu-gitu. Jadi dari kak kelas juga udah ada sebenarnya SC ini. Kok dari kakaknya? Kalau aku pribadi baru taunya pas SMA, dan iya tadi kan ada sosialisasi segala macam. Jadi kayak kakak kelas yang udah pernah berkecimpung di dunia student company ini tuh ngejelasin, kayak ngasih juga kita saran buat masuk open recruitment segala macam. Akhirnya aku ikut karena aku tertarik. Kan udah panjang nih Kak, kita udah banyak banget bahas-bahas tentang ini dan semoga juga teman-teman jadi lebih peduli lingkungan gini. Ada kesan yang dirasakan nggak Kak selama proses pembuatan, dan ada pesan yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman? Mungkin kalau dari aku pribadi ya, nanti Leta bisa nambahin. Kalau dari aku kesannya sangat berkesan, kayak walaupun ini programnya baru dilaksanain beberapa bulan ya, dari November lalu, tapi rasa dinamikanya tuh udah kerasa. Apalagi kan kita juga harus nge-build bonding yang kita juga sama-sama berjuang bareng gitu loh. Jadi kayak not legitly kita nyari profit, tapi kita juga kayak tahu dinamika, kita berproses, kita trial and error, nggak cuma di produk tapi trial and error di lika-likunya gitu-gitu. Di pemasaran juga ya? Iya, di marketingnya juga, di salesnya juga, di semuanya gitu, even di PR juga. Mungkin buat kesannya itu sih, dan kayak kalau spesifik lagi mungkin intinya itu, tapi daripada kepanjangan intinya itu gitu aja. Terus habis itu buat saran atau buat pesan buat teman-teman di luar sana, kita bangun perusahaan nih, kita nggak ada proses gampang-gampangnya sama sekali gitu. Maksudnya kayak ya namanya juga suatu hal yang baru gitu, pasti kan nggak cuma ngasih pelajaran tapi juga ngasih jerih payahnya, ngasih kesleo-kesleonya dikit, nangis-nangisnya dikit gitu-gitu. Itu hal yang wajar untuk nyoba suatu hal yang baru gitu. Tapi aku harap teman-teman di luar sana bisa berani untuk nyoba hal yang baru, walaupun itu sekalipun hal yang nggak pernah teman-teman pikirin, teman-teman bisa lakuin. Karena sebenarnya mungkin dari aku sama Leta sekalipun kita nggak kepikiran untuk sampai di tahap yang sejauh ini gitu. Terus semoga dengan adanya kita, apa yang udah kita lakuin, perjalanan kita dan produk kita itu juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman di luar sana untuk ngembangin yang jauh lebih bagus, jauh lebih bermanfaat lagi daripada apa yang kita udah lakuin gitu. Kalau aku pribadi kesannya juga benar-benar berkesan banget, karena banyak banget pengalaman yang kita bisa dapat dari student company ini. Tentunya juga kita tahu kalau ternyata bangun perusahaan tuh nggak segampang itu. Jadi kalau kita kayak ada bisnis itu ada jatuh bangunnya ya. Sebenarnya nggak gampang sama sekali bikinnya. Termasuk juga dinamika yang ada di dalamnya itu juga
ya pokoknya kalau kita join student company kita bakal tahu gimana jerih payahnya bangun student company itu kayak gimana. Company, bahkan student company aja tuh udah susah banget, apalagi kalau bikin company. Dari situ pun kita juga bisa dapat banyak pelajaran buat kedepannya, buat bekal di masa depan, basic-basic di dunia bisnis juga kita juga tahu. Pesannya buat temen-temen sama kayak Riva sih tadi, kita juga jangan takut untuk mencoba hal baru. Terus juga semoga kita bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Dan jangan lupa jaga lingkungan, karena kita juga ada di keadaan darurat sampah ya. Jadi kalau bisa teman-teman lebih peduli lingkungan lagi. Iya. Kita juga punya tagline loh. Iya. Boleh disebutin tagline-nya? Boleh, gimana Leta? Tagline perusahaan kita itu sustain the earth, nurture your beauty. Semangat terus ya Kak ya. Oke. Nah, dari podcast ini kan kita udah dapat banyak banget hal yang bisa kita ambil ya, dari mulai peduli lingkungan, mencoba hal baru, kepemimpinan, juga membuat perusahaan. Nah, kita udah sampai di akhir podcast nih Kak. Mending kita slogan dulu ya. Oh iya, slogan dulu. Ya, 1, 2, 3. That's the tea. Oke, semoga sukses ya Kak, dan semoga juga kedepannya makin mantap lagi, makin hasil sana sini.